Bapak Taufik mempunyai pembiayaan ruko di Bank Syariah Berkah dengan sistem jual beli murabahah selama 5 tahun. Angsurannya dicicil 10 juta per bulan, 2 tahun pertama lancar, namun masuk pada tahun ketiga, usaha konveksi Pak Taufik sepi parah karena tertipu mitra bisnisnya. Akibatnya, ia menunggak angsuran selama 6 bulan berturut-turut. Bank sudah mengirimkan surat peringatan atau SP sebanyak 3 kali. Sebelum masalah ini berujung ke pengadilan, kedua pihak sepakat untuk mediasi guna mencari jalan keluar yang adil dan bebas dari unsur riba. Perkenalkan, saya Nathan selaku mediator dalam perkara ini. Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa dengan perundingan yang dibantu oleh mediator. Perlu saya tegaskan terlebih dahulu bahwa di sini posisi saya adalah netral dan tidak memihak kepada siapapun. Baik Pak, sebelum mediasi kita lakukan, alangkah baiknya saya terlebih dahulu membacakan tata tertib dari mediasi kali ini. Yang pertama, para pihak berbicara secara bergantian setelah dipersilahkan oleh mediator. Yang kedua, tidak boleh memotong pembicaraan pihak lain saat sedang menjelaskan. Dan yang ketiga, menggunakan bahasa yang santun, saling hormat menghormati, dan tidak saling menyerang pihak pribadi. Yang terakhir, yang keempat, menjaga kerahasiaan proses mediasi ini dari pihak luar. Bagaimana? Apakah tata tertib ini dapat disepakati? Sepakat, Pak. Baik, untuk peraturan yang Bapak sebutkan tadi saya sudah sepakat sepenuhnya. Baik Pak. Baik, alhamdulillah. Mari kita mulai mediasi kali ini. Untuk yang pertama, saya akan memberikan kepada Bapak Marno selaku pemohon untuk menjelaskan perkaranya apa. Baik, terima kasih Pak Nathan. Jadi begini, Pak Taufik ini salah satu nasabah pembiayaan ruko kami di bank semenjak tahun 2023. Akadnya jual beli atau murabahah. Jangka waktu 5 tahun. Angsuran per bulannya 10 juta. Jadi 2 tahun pertama ini Pak Taufik selalu bayarnya tepat waktu. Tetapi semenjak bulan November sampai April kemarin, alias sudah 6 bulan, Pak Taufik belum bayar sama sekali. Jadi total tunggakannya sebesar 60 juta rupiah. Kami juga sudah mengirim SP 1 sampai 3, tetapi belum dapat kepastian dari pihak Pak Taufik sendiri. Kami dari bank juga sudah dikejar target laporan keuangan, dan kami juga butuh kepastian kapan tunggakan ini bisa diselesaikan. Baik, Pak Sumarno. Jadi poin yang diterangkan oleh Pak Sumarno ini tentang tunggakan Pak Taufik selama 6 bulan atau tunggakan senilai 60 juta. Dan juga Pak Sumarno ini sedang dikejar-kejar oleh deadline perusahaan, aturan perusahaan, mengingat juga ini menyangkut kesehatan bank. Jadi bagaimana tanggapan dari Pak Taufik? Baik, terima kasih atas waktunya untuk menjelaskan. Pertama saya mau berterima kasih kepada Bapak Sumarno yang telah memanggil waktunya kepada saya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Sumarno karena telah menunggak. Bukan maksud saya untuk menunggak dan mengikat janji kepada bank, tetapi memang akhir-akhir ini kondisi perusahaan saya berupa konversi sedang mengalami kondisi yang buruk. Hal itu disebabkan karena beberapa waktu lalu rekan kerja saya membawa lari modal yang telah saya siapkan. Jadi dengan kondisi tersebut perusahaan saya menjadi terancam sekarang, dan untuk menggaji karyawan saja saya sudah kesulitan. Dan kehidupan sehari-hari saya
Perekonomiannya saya harus memikirkan kalau untuk 10 juta cicilan tersebut saya sangat keberatan, ditambah lagi dengan 60 juta tunggakan yang telah Bapak sebutkan tadi, itu saya sangat keberatan sekali ya Pak. Untuk akhir-akhir ini, dan saya meminta kepada Bapak Sumarno untuk keringanannya semoga dibantu oleh Bapak. Baik, jadi begini, saya mengerti dengan keresahan Pak Taufik. Usahanya lagi melemah belakangan ini. Tapi saya juga mengerti dengan posisi Pak Marno dari pihak bank, karena ada pembukuan di akhir-akhir bulan ini. Dan mungkin ada obrolan yang sensitif yang harus kita bicarakan. Jadi alangkah baiknya kita lakukan kaukus atau obrolan rahasia terpisah. Bagaimana? Apakah disetujui? Kalau memang harus diperlukan, saya setuju. Baik Pak, kalau begitu saya tunggu di luar. Bapak Sumarno meninggalkan ruangan menuju ruang tunggu. Sekarang di dalam ruangan hanya ada mediator Bapak Nathan dan nasabah Bapak Taufik. Baik, Pak Taufik, sekarang kita berada di sesi kaukus. Mohon maaf sebelumnya, apakah saya boleh membawa saksi? Boleh Bapak, silakan. Perkenalkan, ini Ibu Kirana, direktur perusahaan saya. Selamat pagi, Bu Kirana. Baik, kaukus ini sesi sangat rahasia. Jadi saya tidak akan membocorkan rahasia apa saja yang Bapak sampaikan di sini kepada Pak Sumarno. Jadi Bapak tenang saja, silakan. Menjelaskan, sejujurnya kalau boleh jujur, saya sangat bergantung pada Ruko tersebut. Keluarga saya sangat bergantung pada penghasilan Ruko tersebut. Jadi kalau semisal Ruko tersebut dilelang atau disita oleh bank, bisa Saya menanyakan perusahaannya sekarang hanya kemajuan atau bagaimana? Jadi Bapak izin menjawab. Jadi saya saksinya Pak Taufik, jika memang boleh jujur untuk kondisi keuangan kemarin memang baru-baru ini kita mendapatkan pesanan yang cukup besar berupa saldo sekolah dari Yayasan Berhubungan. Sekarang saya memegang kontraknya dan saya sendiri juga yang memimpin jalannya produksi. sekali saya mengingatkan juga bahan kebetulan bahan baku untuk pembuatan pesanan ini itu menggunakan uang modal yang tersisa dari penghasilan bulan-bulan kemarin Bapak, dan perkiraan untuk profit kedepannya itu sekitaran 20 juta rupiah, dan itu dibayarkan pada 3 bulan dari sekarang. Begitu Bapak. Bagus nih Pak Taufik ya. Ya, benar sekali, Karena Pak. akan ada jalan segar di awal Juni ini ya. Baik. Jadi nanti saya akan berbicara dengan Pak Sumarno terkait pembayaran ini. Apakah ada permintaan atau bagaimana? Apakah Bapak mengizinkan? Ya, saya menginginkan perlu dibantu sekali. Saya sangat membutuhkan kalau bisa waktu yang sedikit lebih lama atau keringanan berupa hal yang lain. Baik Pak, saya akan sampaikan kepada Bapak Marno. Baik, sesi khusus ini sudah selesai. Pak Taufik karena sekarang sesinya Pak Marno. Jadi silakan meninggalkan. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Pak Taufik meninggalkan ruangan dan Pak Marno masuk kembali untuk berbicara kepada mediator. Waalaikumsalam Pak. Silakan dulu Pak. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Marno sudah menunggu. Baik, selanjutnya kita lanjut ke sesi kaukus ya Pak. Dan ini sangat rahasia.
Jadi sebelumnya Pak, saya ingin menanyakan terkait track record pembayaran Pak Taufik selama 2 tahun terakhir. Baik Pak, sebenarnya Pak Taufik ini salah satu nasabah terbaik kami Pak. Dia orang yang jujur dan selama 2 tahun pertama itu Pak Taufik ini bayarnya selalu rapi dan tidak pernah telat satu hari pun Pak. Dari pihak bank juga kami desak oleh komite Pak. Jadi kami selaku pihak bank tidak bisa berbuat apa-apa Pak. Jadi harapan kami itu Pak Taufik ini segera untuk melunaskan tunggakannya Pak. Jadi dari pihak bank sendiri sebenarnya belum ingin untuk meminta aset-aset Pak Taufik ya Pak. Akan tetapi ada desakan dari komite Pak ya. Oh jelas Pak, dari pihak bank sendiri itu keberatan jika ruko Pak Taufik itu dilelang. Soalnya kalau dilelangkan itu Pak, pasti membutuhkan biaya yang lebih besar lagi Pak. Jadi dari pihak bank sendiri ini mau Pak Taufik ini segera untuk membayar tunggakannya Pak. Jadi semisal tunggakannya diperpanjang, maka Pak Taufik ini harus membayar uang muka terlebih dahulu sebesar 15 juta Pak sebagai itikat baiknya. Oke Pak, berarti nanti ini Pak Taufik harus membayar sekitar 15 juta ya Pak sebagai itikat baik dari Pak Taufik ya Pak ya. Berarti nanti saya akan sampaikan langsung pada Pak Taufik ya Pak. Baik Pak, sekian sisi fokus pada siang hari ini sudah selesai. Silakan Pak. Baik Pak, terima kasih atas saran dan masukannya. Saya keluar dari dulu Pak. Kedua belah pihak kini duduk kembali bersama. Pak Nathan selaku mediator memulai diskusi bersama dengan menjembatani poin-poin penting hasil kaukus tadi. Jadi melihat masalah ini bukan karena dari pihak Pak Taufik sendiri tidak mau membayar utangnya dan juga bukan dari pihak bank yang ingin meminta aset Pak Taufik. Akan tetapi ini adalah urusan dua mitra yang sedang mencari jalan keluar terbaik agar aset dan usaha Pak Taufik tetap berjalan dengan lancar dan juga keuangan Bank Syariah Berkah tetap sejahtera. Bukankah begitu Pak? Iya Pak, memang itu betul. Alhamdulillah, jika keinginan kedua belah pihak seperti itu, nah selanjutnya bagaimana Pak Sumarno terkait keringanan yang akan diberikan kepada Pak Taufik? Baik Pak, berdasarkan hitungan kami, utangnya Pak Taufik itu ada 240 juta ditambah lagi dengan tunggakan 6 bulan kemarin yaitu 60 juta. Jadi total utang keseluruhannya Pak Taufik itu ada di 300 juta. Tetapi dari pihak bank sendiri pun bisa membantu untuk memperpanjang waktu. Yang tadinya tinggal 24 bulan, kami tambahin menjadi 36 bulan atau 3 tahun. Pastinya angsurannya juga akan menurun di 7.916.000 per bulan. Dan karena ini juga bank syariah, kami tidak akan mengadakan denda komersial dan margin baru karena itu riba. Tetapi ada syaratnya, Pak Taufik ini harus membayar uang muka terlebih dahulu sebesar 15 juta sebagai tanda akad sebelum ditandatangani Pak. Bagaimana Pak Taufik angsurannya diturunkan menjadi 7.900.000 rupiah dan tidak ada bunga dari pinjaman ini, akan tetapi di awal ada uang muka sebesar 15 juta untuk melanjutkan kontraknya. Baik Pak, saya paham. Itu saya sangat senang sekali untuk angsurannya menjadi 7,9 juta
Akan tetapi yang menjadi permasalahannya adalah satu, di mana Bapak Sumarno tadi meminta uang 15 juta rupiah di depan. Seperti yang saya ucapkan tadi, bahwa semua uang dan kas dari perusahaan saya sudah berputar dalam bahan baku untuk Waktu nggak bisa itu, kalau di bawah 15 juta komite kami pasti menolak pengajuan dari Pak Taufik. Oke, mari kita cari jalan keluarnya bersama-sama. Bukankah nanti di awal Juli ada vendor masuk untuk para tanam seperti yang Bapak bilang? Baik Bapak, sesuai keterangan saya tadi, bahwa di bulan Mei ini saya sudah mengirimkan sebagian barang yang sudah dipesan, dan pembeli itu mengkonfirmasi bahwa tanggal 2 Juni itu sudah pelunasan, dan total profit saya laba bersih itu sekitar 20 juta. Bagaimana kalau begini jalannya? Akad restrukturisasi kita sepakati pada hari ini, akan tetapi untuk pembayaran uang muka 15 juta tersebut diberikan kelonggaran paling lambat tanggal 5 Juni 2026. Bagaimana Pak Sumarno? Apakah para komite bank bersedia untuk memberikan kelonggaran 2 minggu? Mengingat kebaikan Pak Taufik di masa lalu dan ada kejelasan dana dari proyek konveksi di tanggal 2 Juni, kami dari pihak bank sepakat dengan saran Pak Nathan, tetapi dengan catatan bahwa Pak Taufik harus membayar uangnya di tanggal 5 Juni. Semisalnya kalau lewat dari 5 Juni Pak Taufik belum bayar sama sekali, mohon maaf yang sebesar-besarnya Pak Taufik, kita akan kembali ke prosedur awal. Alhamdulillah, terima kasih Pak Sumarno. Ya, Terima kasih Pak Nathan. Ya. Saya senang sekali mendengarnya. Saya janji tanggal 5 Juni nanti uang 15 juta sebagai yang dijanjikan di depan tadi, saya sudah masuk di rekening Bank Syariah. Terima kasih keluarga. Terima kasih atas kelonggarannya Pak. Alhamdulillah, puji syukur masalah ini bisa kita selesaikan dengan kepala dingin dan secara kekeluargaan. Baik, selanjutnya saya akan membacakan poin-poin dari kesepakatan kita pada hari ini. Bapak, silakan didengarkan ya Pak. 1. Pihak bank dan Pak Taufik sepakat melakukan penataan kembali sisa utang dengan skema perpanjangan waktu. Yang kedua, sisa total kewajiban disepakati sebesar 300 juta rupiah. 3. Pak Taufik berkomitmen membayar uang muka sebesar 15 juta paling lambat tanggal 5 Juni 2026. Dan selanjutnya, sisa utang setelah dikurangi uang muka menjadi 285 juta rupiah, diangsur selama 36 bulan dengan nilai angsuran 7.916.000 rupiah, dimulai pertengahan Juni 2026. 5. Pihak bank tidak mengenakan margin, bunga atau denda apapun kepada Pak Taufik. 6. Jika Pak Taufik lalai dalam membayar utang pada tanggal 5 Juni 2026, maka kesepakatan ini batal demi hukum. Kira-kira sudah pas atau ada yang mau diubah Pak? Sudah pas Pak, dan cukup jelas. Baik, kalau sudah pas dan tidak ada yang ingin diubah, selanjutnya tolong berkas ini ditandatangani ya Pak. Setelah sepakat, mediator kemudian membimbing kedua belah pihak untuk merumuskan isi kesepakatan damai secara tertulis agar memiliki kekuatan hukum.
Pak Taufik, silakan Pak. Baik, dengan ditandatanganinya berkas ini, maka mediasi kita kali ini dinyatakan berhasil. Semoga mendapat berkah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak. Ya, terima kasih ya Pak. Proses mediasi akhirnya selesai dengan damai. Berkat bantuan mediator, kedua belah pihak berhasil merumuskan solusi yang manusiawi, adil, serta patuh pada prinsip syariah tanpa merugikan satu sama lain.